Haji Muhammad Pilih Nur Aulia SKCMT, tepatan lahir Jakarta 24 Maret tahun 10, alamat Cilandak, Kecamatan Cilandak. Kemudian nomor telepon seluler, Twitter ada yang lewat pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Jakarta, Dia Jakarta, register ekonomi finance Universitas Jakarta. Nah, ini aktivitasnya kerjanya ya. Yang paling saya ingat itu adalah redaktur majalah Sabawi tahun 2013. Ya. KRS juga. Kemudian pengalaman organisasi KNRT, Jabat Community, Dewan Pembina Yayasan Sekian Quran. Cukup saja ya. Cukup. Demikian mana video batas dari masyarakat kita. Mudah-mudahan bagi yang belum mengenal kita harus. Baik, saya langsung serahkan acaranya kepada Ustaz Nur Aulia untuk membawakan acara bedah buku konsep bid'ah dan dolar fikih pada kali ini. Kepada Ustaz ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Miftah sebagai MC dalam acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua, ya pagi ini dan menjelang siang nanti kita akan membahas satu tema yang menurut kami cukup penting ya, karena tema bid'ah ini adalah salah satu isu besar ya yang boleh dikatakan mengancam persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam ya. Saya langsung masuk penjelasan tentang tema-tema ini karena kita akan membahas bedah buku tentang tema bid'ah dan toleransi fikihnya. Dan bid'ah itu sendiri menjadi bagian yang selama ini ya, dan sejak dulu bahkan ya, ikut mempengaruhi kesatuan dan persatuan kita sebagai umat Islam. Secara umum orang berpikir apakah bid'ah itu sebenarnya, apakah ada bid'ah yang hasanah atau ada bid'ah sayyi'ah, atau apakah bid'ah itu semuanya juga akan masuk ke dalam neraka dan semuanya sesat dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkembang di masyarakat ya. Yang kemudian munculnya adalah saling klaim, saling menuduh yang ujung-ujungnya kemudian mengakibatkan perselisihan ataupun kebencian antar sesama umat Islam. Nah, pagi ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki anugerah kepada kita semuanya untuk bertemu dengan salah satu pakar ya dalam bidang usul fikih ya, yaitu Bapak Ustadz Profesor Dr. Muntaha Artalim Zaim, LC MIRK. Ini saya dari tadi nyari MIRK-nya apa ini? Assalamualaikum. Salam Ustaz. Itu Master of Islamic Refit and Knowledge apa? Masya Allah. Dari kampus. Barakallahu fiik, Ustaz. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, Bapak Dr. Muntaha Artalim Zaim LC MIRK ini saya bacakan sekalian ininya CV beliau. Kelahiran 24 April tahun 1974, bertepatan dengan 6 Rabiul Tsani 1394 nih, subhanallah. Beliau mencantumkan juga kalender hijriahnya ya. Jarang-jarang di kita untuk bisa tahu begitu. Dan kemudian beliau ini kalau dari ke sekolah ya, dia dari Lamongan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin, kemudian sanawiyah juga sanawiyahnya di Paciran, Lamongan juga di Tarbiyatul Thalabah, kemudian Madrasah Aliyahnya di Tarbiyatul Thalabah, kemudian pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah Sendang, kemudian masuk di Lipia Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab ya, dari tahun 19 sampai 1995 ya. Kemudian 1996 juga di Lipia, kemudian lanjut di Fakultas Islamic Law ya, Syariah Islamiyah di Universitas Madinah Munawwarah, subhanallah, sampai tahun 2000. Kemudian beliau lanjut yang tadi sebut-sebut MIRK ini, Master in Islamic Revealed Knowledge MIRK di IIUM ya, International Islamic University Malaysia tahun 2006, subhanallah.
Kemudian beliau juga menganalkan untuk ilmu di Departemen Fikih dan Usul Fikih juga International Islamic University Malaysia sama sampai 2014. Kalau kita baca secara sekilas, Bapak Ibu dan teman-teman semua, narasumber kita ini ya sangat mumpuni sekali karena fokus ya bidangnya adalah masalah bidang fikih dan usul fikih, dan beliau sekarang menjadi dosen di IIUM juga sebagai lulusan dari kampus tersebut ya. Sampai hari ini beliau masih di Malaysia, dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bisa mengkaji ilmu bersama beliau melalui forum ini. Bapak Ibu semua, kita akan segera saja mulai ya pembahasan kita tentang bedah buku bid'ah dan toleransi fikihnya. Judul asli buku ini adalah Mafhum al-Bid'ah wa Asarhu fil Fatwa ya. Penulis aslinya adalah Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-Arfai. Nah, kenapa kemudian kita tadi disebutkan di awal oleh MC juga mengaitkan buku ini dengan Dr. Muhammad Taufiqul Laimi ya, karena ini adalah salah satu karya beliau, karya terjemahan beliau bersama dua orang kawan yang lain, yaitu Pak Sofwan Abbas dan Amir Hamzah. Dan ya Pak Muhammad Taufiqul Laimi almarhum ini juga sebagai salah satu tokoh ulama yang juga pakar di bidang usul fikih, dan kita tahu di YouTube juga sudah banyak kajian-kajian beliau. Mudah-mudahan bedah buku yang kita selenggarakan pada hari ini juga ikut menambah jariah ya, amal jariah dari almarhum Muhammad Taufiqul Laimi, karena ini tentunya ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi persatuan dan kesatuan umat Islam. Bapak Ibu semua dan sahabat sekalian, saya persilakan kepada Bapak Dr. Muntaha Artalim Zaim untuk memaparkan paparan tentang bedah buku pada pagi hingga siang hari ini. Dan mohon maaf karena waktunya terbatas, kita batasi maksimal kurang lebih 45 menit Ustadz. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, tema penting terkait dengan bid'ah ini bisa juga kita dapatkan frame umumnya sehingga kita bisa menyikapi dengan lebih baik dan menjalin persatuan yang lebih utuh di kalangan umat kita. Saya persilakan kepada Dr. Muntaha Artalim untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa syafi'ina wa azimina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Amma ba'du. Allahumma amin. Dan saya muliakan para asatid, para senior, bersuka cita dapat berjumpa dengan Masya Allah orang yang dari dulu saya tahu namanya, tapi baru sekarang Allah perjumpakan. Saat Lili ya, Masya Allah, buku-bukunya dari zaman Sabili dulu saya. Beliau kayaknya di Libya juga saya. Iya, mampir juga di situ. Saya adik kelas beliau. Jadi kalau dalam pepatah Arab disebutkan idza ja'al ma batalat tayammum. Ya, nasibnya nggak seperti antum. Cuman pernah. Jadi, kalau saya ini sekedar tayamum. Ibu-ibu kalau tanya ke beliau, jadi saya cuma menyampaikan. Yang kedua ada Ustadz Sa'dullah juga senior saya. Saya juga dulu di rumah beliau di Depok. Dekat IKIP di Rawamangun. Di IKIP, ya. Dan di dekat Jatinegara itu. Alhamdulillah Allah perkenalkan pada ibu bapak, dan mohon kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon langsung dikoreksi. Jadi, kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi, diluruskan. Itu yang paling penting. Dan saya bersyukur majelis ini banyak asatid sehingga saya lebih tenang. Berbeda kalau saya menyampaikan di kalangan yang mungkin tidak ada yang itu, tidak ada yang ustadznya, malah saya takut. Takutnya kalau salah malah tidak ada mengingatkan. Jadi saya bersyukur pada hari ini ada asatid, para senior yang mudah-mudahan bisa meluruskan kalau ada kekeliruan. Yang kedua, saya dalam kehidupan saya ada background yang bagi saya penting saya sampaikan. Saya ibtidaiyah saya di Muhammadiyah. Kemudian sanawiyah aliyah saya di Nahdlatul Ulama di LP Ma'arif ya. Kemudian setelah itu saya mondok lagi, pondok yang tidak ada akademik saat itu, hanya kitab. Kemudian saya ke Libya. Libya
Kemudian saya ke Madinah. Subhanallah. Jadi di Madinah itu orang punya frame sendiri ya tentang Madinah itu. Terutama berkaitan dengan bab bid'ah. Intinya saya pernah belajar dari dalam, baik di Libya atau di mana di Madinah, dan juga dari ma'arif, saya belajar dari dalam. Artinya mengetahui kitab-kitab yang dikaji di pondok pesantren. Kemudian saya ke Malaysia dan alhamdulillah mengajar di AIUM di usul fiqh, dan usul fiqh ini memang kajian ilmu yang jarang sekali dikaji di forum-forum umum, sangat jarang, sampai nggak pernah ada ulama atau ustadz yang berceramah tentang usul fikih itu nggak pernah ketemu saya. Terutama tentang bab dilalatul alfat, tentang makna-makna dari lafaz itu. Insya Allah pada hari ini tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz Lili, betul, tentang bid'ah ini betul-betul mempengaruhi persatuan umat. Bahkan rumah tangga bisa pecah, bertetangga bisa ricuh, kemudian berkawan jadi tidak hangat lagi, bersahabat jadi putus, kadang-kadang disebabkan oleh definisi bid'ah itu. Saya mohon untuk izin untuk saya sekedar tulisan yang silakan Ustaz. Saya buat untuk sekedar frame agar tidak kemana-mana larinya. Tadi sudah disampaikan, buku ini adalah terjemah dari buku yang cukup fenomenal saya kira tentang bid'ah. Baru kali ini saya membaca buku tentang bid'ah yang cukup diperhitungkan. Diperhitungkan sebab beberapa hal. Jadi penulisnya orang Saudi Arabia. Itu penting, penulis tentang bid'ah dari Saudi Arabia. Artinya tidak biasa itu ditulis itu. Yang kedua merupakan semacam evaluasi internal. Yang ketiga, beliau terdidik dari institusi Saudi Arabia. Nah, sehingga kitab ini menjadi penting untuk dikaji karena seakan-akan pembahasan dari dalam. Dan beliau menguasai dari dalam dan dari kritikan yang beliau sampaikan tentang bid'ah. Yang menarik yang kedua, dari bukunya itu sama sekali tidak ada cemoohan, tidak ada hujatan kepada orang yang dianggap berbeda dengan beliau. Itu beliau jaga betul. Itu sangat penting bagi saya. Sehingga disampaikan dengan elegan, dengan objektif dan cukup sopan, sangat sopan saya kira dalam penyampaian itu. Yang ketiga, beliau itu saya lihat ke tengah-tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri dalam bab bid'ah ini. Insya Allah akan kita ketahui nanti. Kemudian dalam muqaddimah beliau menyebutkan kenapa beliau tulis buku ini. Ini ada dua hal. Yang pertama, ulama salaf itu seringkali berbeda dalam menyikapi beberapa hal. Bahkan kalau kita lihat sekarang pun tidak ada melakukan itu. Contoh misalkan Ibnu Abbas melakukan ta'rif. At-ta'rif itu kalau hari Arafah beliau akan berhimpun atau menghimpun orang di masjid untuk berzikir. Kalau jamaah haji berzikir di Arafah, apa salahnya kalau kita berkumpul berzikir di masjid untuk mungkin memperingati hari itu yang istimewa. Maka itulah at-ta'rif itu Ibnu Abbas melakukan. Beliau temukan, beliau cari ada 36 permasalahan yang terjadi pada ulama salaf. 36 ini saya kira masih sedikit. Kalau kita mau detailkan lagi sangat banyak, sebetulnya lebih daripada itu. Di kalangan para sahabat-sahabat yang senior bahkan. Nah, penyebab kedua, karena beliau hidup di Saudi Arabia. Yang di Saudi itu kalau menurut istilah beliau sepertinya agak mudayyikin, agak mempersempit tentang definisi bid'ah. Ternyata di kalangan ulama Saudi pun terjadi perbedaan. Ada 22 persoalan yang di situ disebutkan di kitab beliau itu tentang hal-hal yang terjadi secara umum di Saudi Arabia tentang perbedaan menyikapi persoalan yang ada mengatakan bid'ah, ada mengatakan tidak. Beliau berikan contoh misalkan asya'ul walidain. Saya alhamdulillah 6 tahun saya hidup di sana, jadi saya tahu dari dalam. Saya pernah diundang untuk acara asya'ul walidain. Asya'ul walidain itu adalah sedekah dari anak untuk bapak dan ibunya sudah wafat. Maka bahasanya itu asya'u al-walidain. Asya itu makan malam, al-walidain ibu bapak. Jadi makan malamnya ibu bapak. Saya sering minta kepada mahasiswa, tolong terjemahkan ini dalam bahasa Anda. Kira-kira terjemahan yang cocok itu apa? Untuk versi Indonesia. Jadi mengundang orang untuk makan di rumah atau membagikan makanan untuk orang di Masjid Nabawi itu seringkali itu. Kalau hari Senin
hari Kamis biasanya ada orang mengundang makan, mengajak ke rumahnya. Di Riyadh ya, banyak sekali. Saya pernah diundang ketika ada seorang kakek yang wafat itu, putra beliau itu mengundang saya untuk ke rumahnya untuk asya'ul walidain. Jadi bersedekah untuk apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kalau terjemahan yang cocok itu ya istilah kenduri gitu ya. Itu yang tepat sekali itu untuk menerjemahkan kata itu kenduri. Atau haul juga bisa. Jadi dan Ibnu Abbas, Syekh Ibnu Abbas membolehkan itu. Dalam fatwanya membolehkan itu. Syekh Utsaimin mengatakan itu tidak perlu. Jadi berbeda antara Syekh Al-Utsaimin dengan Syekh Ibn Baz. Padahal tokoh ini dua-duanya tokoh yang kalau kita lihat jargonnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada pemahaman salafus saleh. Ada juga buku misalkan tentang salat ya, yang terkenal misalkan bukunya Syekh Al-Albani, Sifatus Salatin Nabi. Coba Bapak Ibu kalau punya buku itu cari dalam bab al-i'tidal. Jadi kalau di Saudi itu ada praktek setelah i'tidal itu dengan al-qabd. Jadi sami Allahu liman hamidah begini. Tidak dijelunturkan ke bawah. Itu. Kalau kita kan sami Allahu hamidah, tangan kita lepas ke bawah. Di Saudi itu beberapa ulama bahkan sami Allahu liman hamidah meletakkan di dada. Syekh Albani itu, coba usah lihat, Bapak Ibu lihat dalam buku yang diterjemahkan atau yang aslinya, itu sampai beliau menyebutkan ini bid'atun najdiyah, ini bid'ah dari Najd. Dengan kata-kata seperti itu. Itu bid'atun najdiyah, itu dalam footnote-nya. Kemudian tentang sholat tarawih. Sholat tarawih, Syekh Albani membuat tulisan sholat tarawih. Beliau selalu menyampaikan dalam bukunya Sallu kama ra'aitumuni usalli. Di situ sampai pada kesimpulan bahwa salat 20 rakaat itu tidak ada dalilnya. Dhaif semua itu. Semuanya dhaif. Kemudian ada Syekh Ismail Al-Ansari dari Saudi Arabia. Muhaddis juga. Beliau mengkritisi Syekh Albani kemudian menulis buku Tashihu Salati Tarawih 20 raka'atan wa raddu ala Albani fi tad'ifihi. Itu buku-buku tersebar di internet juga bisa dilihat itu. Jadi ternyata terjadi perbedaan yang luar biasa pada satu rumah tangga sebetulnya itu. Jadi 22 ini hanya sedikit. Kalau kita cari lebih banyak lagi, insya Allah akan kita temukan nanti bagaimanakah itu contoh-contoh yang lain. Ini yang penting juga tadi saya sampaikan, buku ini menjauhi kata-kata yang kadang-kadang orang kalau sudah tidak sepakat, itu kata-katanya jadi tidak objektif. Bahasa-bahasanya jadi keras. Itu tidak. Datar dari awal sampai akhir. Cukup bagus. Kemudian ini tentang yang paling penting sebetulnya dalam membahas bid'ah itu, apa definisi bid'ah itu? Nah, ketika definisi masih belum kita sepakati, ya selama itu kita akan tidak sepakat. Contoh misalkan di Indonesia. Kenapa kita selalu berbeda ketika hari raya? Ada yang ikut minta maaf saya sebut ya, Muhammadiyah, ada yang ikut Nahdlatul Ulama, ada yang ikut pemerintah, ada yang ikut Persis misalkan. Ini 3 organisasi yang besar-besar, di dalamnya banyak ulama di situ. Tapi kenapa berbeda? Sebab definisi. Semua tokoh di situ berbeda tentang apa definisi hilal. Kalau di Muhammadiyah, definisinya secara umum diluruskan, itu adalah wujudul hilal. Kalau sudah dihitung secara matematis, astronomi bahwa hilal itu wujud, maka itulah definisinya hilal. Maka bisa ditentukan bahwasanya tanggal sekian adalah 1 Syawal, 1 Ramadan. Persis, mungkin ada yang katakan Bandung, di Bogor, insya Allah banyak persis itu ya. Mungkin mau diluruskan juga. Persis itu sama juga menggunakan prinsip hisab. Tapi kenapa hasil dari hisab persis seringkali sama dengan NU? Sebab definisinya beda. Definisi hilal itu menurut Persis adalah bukan hanya cukup wujudul hilal, tapi harus ada imkanur ru'yah. Mungkin untuk dilihat, sehingga ya mirip dengan NU nanti hasilnya itu. Karena NU menggunakan ru'yah. Jadi hilal itu meskipun wujud, tapi kalau kasat mata tidak mungkin untuk melihat, maka tidak didefinisikan sebagai hilal. Selama itu belum disepakati, maka sampai kapanpun akan terus terjadi perbedaan di Indonesia. Karena beda definisi. Nah, bid'ah juga sama. Mungkin Bapak Ibu bisa coba di sini. Tolong tuliskan di chat ini apa definisi bid'ah.
Silahkan sambil mendengar kita lihat apa yang ada di silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang ada di benak Ibu, apa yang ada di apa definisi bid'ah itu, biar kita bisa tahu. Mungkin saya beri jeda dalam waktu 1 menit gitu ya. Silakan Bapak Ibu tulis. Gitu. Iya. Sebelum kita masuk ke definisi para ulama, iya. Insya Allah di sini juga para ulama juga silakan Pak, untuk silakan Bapak Ibu definisi. Mohon silakan ditulis apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian tentang bid'ah itu apa. Kalimat ijab dan kabul bukan kalimat yang sederhana. Ini silahkan ditulis. Sudah satu ada. Oke, semua masih Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Bahwa lagi batin Bapak Anwar Wahyu sekarang berpindah kepada siapa sih? Ya, Alhamdulillah. Insya Allah nanti akan ketemu tentang apa definisi apa bid'ah. Jadi selagi kita berbeda, maka saat itulah kita akan terus berbeda tentang definisi. Nah, ternyata dalam mendefinisikan bid'ah itu banyak sekali perbedaan sejak dulu. Sehingga ketika menyikapi realita ya berbeda. Maka bid'ah itu tadi Ustaz Miftah menyebutkan sudah entah berapa kali mengadakan kajian ya. Dan tidak akan tuntas, bahkan tidak akan pernah tuntas. Kenapa? Karena definisi bid'ah itu yang tidak bisa fix. Apa sebetulnya definisi bid'ah itu? Ini kita lihat contoh-contoh, misalkan, alhamdulillah masih Bapak Ibu sekalian. Ini contoh misalkan ada bid'ah adalah ibadah yang tidak ada contoh oleh Nabi. Ibadah yang tidak ada contoh oleh Nabi. Ini kebanyakan begitu ya, Pak. Akhirnya kita bisa tanya, oh kalau begitu, kalau sahabat membuat ibadah, apakah termasuk sahabat yang berbuat bid'ah? Nabi sudah wafat, sahabat membuat bid'ah, membuat sesuatu yang baru. Itu banyak sekali tuh. Nabi sudah wafat, sahabat membuat sesuatu yang baru. Contoh, Sayyidina Utsman membuat azan. Yang ketiga. Yang kedua, jadi ada azan pertama, azan kedua, ada iqamah. Iqamah disebut juga dengan azan itu. Dalam kitab kita disebut al-adzanus salis. Itu Utsman bin Affan. Nah, tentu kita tidak mungkin, mustahil kita berani mengatakan Sayyidina Utsman berbuat bid'ah. Artinya definisi itu perlu kita lengkapi lagi. Kemudian Abdullah bin Umar ketika beliau bertalbiyah, beliau hafal, bahkan beliau perawi talbiyah Nabi. Labbaik Allahumma labbaik ila akhiri at-talbiyah. Tapi beliau membuat talbiyah sendiri. Dia membuat talbiyah sendiri. Nah, kata Imam Syafi'i ketika ditanya tentang itu, kata beliau, la ba'sa insyaallah. Menambah seperti itu, membuat sendiri, itu tidak apa-apa insyaallah. Meskipun kata beliau, Imam Syafi'i, aku lebih suka kalau ikut yang diajarkan Nabi. Tapi la ba'sa. Kata la ba'sa ini penting. La ba'sa itu. Dan ternyata bukan hanya beliau, banyak sekali. Contohnya, Abdullah bin Amr bin As. Beliau membuat doa untuk buka puasa. Membuat sendiri. Dari karya sendiri. Yang kedua, yang ini yang jadi catatan yang penting adalah kita setiap saat ketika disebut Rasulullah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Nah, redaksi itu dari mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Bukankah Rasul sudah mengajarkan cara untuk salawat? Itu. Jadi ketika ditanya Rasulullah, kami sudah tahu cara untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah cara kami untuk bersalawat? Akhirnya Rasulullah mengajarkan salawat Ibrahimiyah itu. Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin lebih baik saya coba itu ya, saya coba cek karena ini menjadi penting untuk kita kaji. Oke, bismillah. Maaf saya buka itu. Tentang cara salawat. Bismillah. Kaifa nusalli alaik. Oke, kita coba di image mudah-mudahan ada. Oke. Ini hadis yang insya Allah kita sepakat hadis yang sahih semuanya. Kaifa nusalli ala nabi. Bagaimanakah kita bersalawat kepada Nabi? An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Nabi pernah satu ketika menemui kami. Faqulna, kami tanya, ya Rasulullah,
qad alimna kaifa nusallimu alaik. Rasulullah kalau mengucapkan salam kami sudah tahu, Rasul sudah ajarkan. Fa kaifa nusalli alaik. Terus sekarang bagaimana cara salawat kepada Nabi, kepada engkau? Qala qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim, sampai yang kita baca ketika tahiyat itu. Itulah yang diajarkan Nabi. Sekarang Bapak Ibu coba lihat, ada tidak ustadz-ustadz ketika memulai ceramah membaca ini? Ada tidak ketika salawat itu Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin? Biasanya tidak begitu. Biasanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu aja doa umum. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, begitu. Itu bukan di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan khatib-khatib di Mekah pun begitu. Menunjukkan membuat salawat sendiri. Padahal Nabi sudah ajarkan. Dan tidak merasa itu saya cari kitab-kitab manapun itu jarang yang ketika di muqaddimahnya menggunakan sholawat ini. Pada itu yang Nabi ajarkan. Pertanyaannya, bolehkah seperti itu? Kalau realita yang ada di kitab-kitab semua, saya itu sampai pernah meneliti muqaddimah kitab-kitab klasik. Semuanya tidak ada yang pakai ini. Hatta Imam Syafi'i pun tidak pakai ini. Dalam kitab Ar-Risalah, dalam kitab Alim tidak ada yang pakai ini. Padahal itu yang Nabi ajarkan. Nah, sampai di kitab-kitab ulama-ulama yang mubayyiqin, yang mempersempit mana bid'ah pun tidak ada yang seperti ini. Umum saja. Bahkan doa itu ketika disebut dalam kitab-kitab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu dari mana ibarah itu? Ini salah satu contoh yang masif, artinya apa? Tidak semua orang bisa konsisten dengan teori itu. Nah, ini tentang salawat, salah satu contoh. Ternyata betapa rumitnya mendefinisikan bid'ah itu. Oke, kita akan kembali ke teks ini yang di sini. Jadi definisi. Berikutnya kita lihat apa definisi bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi. Oke, tadi sudah ada catatannya. Kalau begitu, sahabat saya, contoh misalkan ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau ini mendengar khutbah Jumat, selalu akan menemukan doa dari khatib. Insya Allah banyak yang khatib di majelis ini. Doa apa yang khatib yang baca itu? Yaitu wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu dari mana doa itu? Terus dibaca oleh seluruh khatib di seluruh dunia. Kemudian membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya. Itu tidak ada dari Nabi, bukan dari sahabat. Itu dimulai pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan terus-menerus begitu. Dan itu di mana-mana, sampai di Mekah, Madinah, dan di seluruh dunia khatib seperti itu. Ini tentang tentang doa yang dibaca oleh khatib-khatib. Artinya banyak sekali inovasi yang ada pada kehidupan Muslim yang kita gak merasa, dan itu masif ya, di mana-mana. Kita lihat misalkan tentang definisi lagi. Bid'ah yang diajarkan dalam Quran Sunnah yang berkenaan dengan ibadah mahdhah, baik ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu contoh salat ya. Haji itu kan ibadah mahdhah itu, haji. Tapi Abdullah bin Umar membuat talbiyah baru. Membuat talbiyah yang baru. Kita bisa cek misalkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Talbiyah dari Abdullah bin Umar. Itu hadisnya sahih. Ya. Kemudian definisi berikutnya. Ini Masya Allah saya akan perpanjang definisi karena ini penting. Kemudian satu yang terkait akidah dan ibadah yang tidak ada dalil valid dari Quran Sunnah. Nah, ini penting juga saya komentari. Tidak ada dalil valid Quran Sunnah. Pertanyaannya, Bapak Ibu tolong tunjukkan ke saya. Apa dalil yang mengatakan bahwa babi itu najisnya mughalladhah? Kita di Indonesia kan ada Syafi'i secara umum. Mana dalil yang pernah mengatakan dari Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa babi kan urusan ibadah, urusan suci dan tidak suci. Itu najisnya mughalladhah. Tidak akan pernah bisa ditemukan. Kenapa? Karena dalil dipakai ulama bukan Quran Sunnah tapi qiyas. Qiyas itu, qiyas dalam ibadah. Contohnya lagi. Ayat Quran mengatakan orang yang sedang junub itu tidak boleh melewati masjid.
Tidak boleh berdiam di masjid kecuali lewat saja. Yang teks Qur'annya adalah junub. Pertanyaannya, kalau yang nifas atau menstruasi boleh atau tidak? Sekali lagi, itu qiyas yang digunakan. Itu menggunakan dalil qiyas. Gitu. Dan banyak sekali nanti soal akan kita bahas itu tentang. Nah, jadi ternyata termasuk di antara penyebab kenapa orang berbeda menyikapi bid'ah tentang dalil. Apakah dalil itu? Gitu. Oke, kemudian berikutnya sesuatu hal yang terkait akidah. Oke, tadi sudah. Bid'ah sesuatu amalan yang tidak ada dalilnya. Nah ini semua dalil Quran dan Sunnah. Jadi ternyata banyak yang terlewat. Dalil itu bukan hanya Quran Sunnah. Dalil itu dalam ilmu usul fikih ada 19 dalil. Contohnya Quran, Sunnah, ijma, qiyas, ada istihsan, ada maslahah, ada uruf, satu dhara'i. Semua itu ada 19. Ilmu ini jarang tersampaikan ke masyarakat. Ilmu tentang apa dalil itu. Nanti bahkan jarang dalam ceramah-ceramah agama orang mendefinisikan. Seringkali umum dalil adalah Quran dan Sunnah. Kalau begitu ijma di mana? Qiyas di mana? Istihsan di mana? Urf di mana? Gitu. Sebab urf itu pun dalil. Kemudian berikutnya apa tadi definisinya? Saat Rasulullah masih hidup, sahabat Abu Bakar melaksanakan sholat lailnya sebelum tidur. Apakah termasuk bid'ah? Jadi ketika Rasulullah hidup dan Rasulullah tahu, kemudian Rasulullah itu mendiamkan, maka termasuk sunnah takririyah. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang masuk dalil yang ini juga dalil. Dalil yang dimaksud itu apakah dalil khusus tentang hal itu atau bisa juga dalil umum. Contoh misalkan, ada sahabat yang ketika sholatnya itu aneh gitu. Dalam Sahih Bukhari. Jadi sahabat itu memimpin sholat, membaca Al-Fatihah, membaca surah seperti biasa. Tapi bedanya apa? Setiap selesai membaca surah selalu ditambah dengan qul huwallahu ahad. Sampai sahabat-sahabat bingung, ini sholat apa? Sampai mereka datang ke Rasulullah mengadukan, ini Rasulullah, orang yang Anda suruh memimpin kami ini sholatnya beda. Cara sholatnya menggunakan ini. Akhirnya Rasulullah itu hebatnya lagi, beliau mengatakan begini, saluhu li ayyi syai'in yasna. Coba tanya dia untuk apa dia melakukan itu penting. Coba tanya dia untuk apa dia melakukan itu. Bukan langsung dipanggil, kenapa kamu begitu, bukan. Tapi ditanya untuk apa dia melakukan itu. Kemudian mereka tanya, kenapa Anda melakukan atau membaca qul huwallahu ahad setiap saat setelah surah. Beliau mengatakan, innaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Qul huwallahu itu sifat ar-Rahman, sifat Allah itu, dan aku cinta dengan surat itu. Maka apa jawab Rasulullah? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kasih tahu dia, Allah cinta dengan dia. Dibiarkan gitu. Dan bukan itu, banyak sekali sahabat yang punya amalan yang itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wudunya bukan seperti kita. Abu Hurairah itu kalau wudu itu dibuka sampai ke sini, sampai ke pundak sini. Mengusapnya sampai ke sini. Itu di Sahih Muslim. Bapak cek dalam kitab Thaharah. Sahih Muslim tentang wudu. Jadi di wudu sampai ke sini. Tapi beliau melakukannya ketika tidak ada orang. Sendirian. Nah, suatu ketika ketahuan, kepergok oleh seseorang. Kata beliau, kalau aku tahu kamu ada di sini, saya tidak melakukan ini. Kenapa? Diprotes. Mahadal wudu, ini wudu apa? Kok wudu seperti ini? Kata Abu Hurairah, beliau mentakwilkan, saya itu ingin nanti di hari kiamat, sinarku itu melebihi batas wudu. Maka wudunya sampai ke sini. Itu di Sahih Muslim dalam Kitabul Wudu. Ini maka tadi saya sebutkan, yang disebut oleh Syekh ini sedikit saja sebetulnya. Kalau mau dicari lebih dalam, bukan hanya 36, bisa mendekati 100-an itu. Dari kitab-kitab hadis sangat banyak sekali. Nah, jadi ternyata yang menjadi persoalan adalah definisi. Selagi kita salah mendefinisikan, maka kita akan salah berpersepsi tentang orang lain, tentang bid'ah itu. Nah, maka ini penting kita bahas tentang definisi. Nah, definisi bid'ah ini mungkin saya langsung lanjut ke yang Arab di sini. Ini lebih senang, lebih mudah di sini. Nah, ada definisi bid'ah yang dinukil oleh semua dari mu'alif yang saya nukil aslinya. Karena di terjemahan
Saya agak kurang bisa memahami dengan baik. Jadi saya lebih baik ke Arabnya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, fakullu man ahdasa syai'an wa nasabahu ila din. Sebarang siapa yang membuat sesuatu yang baru dan itu dinisbatkan kepada agama, walam yakun lahu aslun minad din, dan tidak ada dasar dalam agama, yurja ilahi, yang jadikan referensi, fahuwa dhalalah. Nah, ini pun dikritisi oleh para ulama. Ini yang dimaksud aslun itu aslun yang mana? Hanya Quran sunnah kah atau bisa kias? Karena kias pun dalil. Itu jumhur ulama mengatakan kias itu dalil. Yang kedua, yang dimaksud dengan dalil itu dalil umum atau dalil khusus? Maksudnya begini, apa beda dalil umum dan dalil khusus? Dalil khusus itu adalah perbuatan ibadah yang teksnya itu jelas menuju ke satu hal. Contoh misalkan, kita sholat membaca Al-Fatihah, itu jelas ada teks hadisnya. Kita wudu menggosok ini, itu dari Quran dan hadis, ada kepala, tangan dan seterusnya. Ada dalil umum, contohnya yang banyak beredar. Saya kalau bulan Ramadan itu sering mendapatkan WhatsApp tentang doa puasa itu, yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu doanya hadis yang dhaif. Jangan pakai doa itu. Doa yang betul yang mana? Yang betul adalah doa zahabadz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, itu hadisnya hasan, bagus. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu kalau buka puasa, doanya apa saja? Apakah hanya itu zahabadz zama'u atau doa-doa lain? Realitanya kita langsung ke realita. Kita kalau puasa itu doanya apa saja? Apakah hanya doa zahabadz zama'u wa batallatil uruqu atau umum? Kalau ikut dalil khusus hanya itu. Tapi kalau ikut dalil umum, kan ada dalil umum mengatakan bahwa ada doa yang tidak ditolak, yaitu doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Itu umum itu. Artinya dengan dalil itu kita bisa berdoa apapun, termasuk dengan doa yang dari hadis itu. Tapi dhaif, oke. Kalau itu hadis yang dhaif, dan semua ulama sepakat itu dhaif, sebab hadis mursal. Hadisnya itu tidak menyebut nama sahabat dalam sanadnya. Sampai Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar juga menyebutkan hakadha rawahu Abu Dawud mursalan. Itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan begitulah Abu Dawud meriwayatkannya dengan mursal, artinya dhaif. Tapi beliau cantumkan. Dan di Indonesia itu doa, bukan di Indonesia, di mana-mana ulama-ulama pakai doa itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Boleh atau tidak? Oh, itu dhaif, oke. Kalau itu dhaif. Sekarang pertanyaan kita balik. Terus Anda kalau berdoa yang macam-macam itu, misalkan doa agar dimudahkan urusan dunia, doa agar anak sukses, itu dhaif atau tidak itu? Ucapan itu. Sekarang kita bandingkan. Kalau yang dinukil dari para tabi'in itu dianggap dhaif, terus doa yang dari kita sahih begitu. Kan tidak mungkin seperti itu. Kalau yang dari para sahabat dan tabi'in turun-temurun dianggap dhaif, ya kita lebih dhaif kalau begitu. Doa dari kita itu. Ini contoh bagaimana nanti polemik akan muncul di belakangnya tentang mengamalkan hadis yang dhaif. Oke, berikutnya sama juga. Mimma la asalahu fi syariah yadullu alaihi. Yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada dalil dalam agama yang menunjukkan itu. Fa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Tapi kalau ada dalilnya maka tidak bid'ah. Nah, pertanyaannya begini. Yang dimaksud dalil itu yang Anda maksudkan itu dalil apa? Dalil khusus atau dalil umum? Kalau dalil khusus berarti terbatas sekali. Salawat berarti harus pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Doa salat Ibrahim ini akan dalil khusus. Kalau dalil umum, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti umum. Kita berarti bisa salawat dengan redaksi-redaksi yang umum. Karena dalilnya umum. Nah, tentang dalil ini ada dua. Dalil khusus, dalil umum. Nah, orang yang menyempitkan itu maunya dalil khusus semuanya. Pokoknya dalil khusus. Maka disitulah terjadi pembid'ahan ke banyak hal. Contoh misalkan, membaca Yasin di malam Jumat dibid'ahkan karena tidak ada dalil khusus. Ada dalil tapi dhaif misalkan begitu. Kemudian
mudawamah untuk ini. Saya mau contoh lagi di Indonesia. Ini Bapak Ibu silakan menjawab. Di Indonesia biasanya lah ya, orang dari dulu di kampung-kampung di mana itu biasanya membaca Quran itu jam berapa? Biasanya lah itu. Biasanya kapan waktu baca Quran? Biasanya habis maghrib. Habis maghrib. Habis subuh. Habis maghrib atau sebagian hadis, tapi yang paling banyak habis maghrib. Itulah kita di musola, di masjid, disuruh kan habis maghrib ngaji sampai isya itu. Penentuan itu apakah bid'ah? Penentuan seperti itu apakah bid'ah? Sebab ada mengatakan kita tidak boleh menentukan ibadah. Oke. Tapi masyarakat kita sudah seperti itu menentukan waktunya itu, dan penentuan itu berdasarkan kondisi. Karena siang kan susah kerja. Yang paling sesuai habis duhur, habis maghrib. Yang kedua, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan di Madinah sekalipun, itu ada namanya mata kuliah Al-Quran. Itu ditentukan itu jamnya itu. Jam mata kuliah itu ada jamnya. Hari ini jam ini ditentukan itu. Nah, penentuan itu apakah bid'ah? Menentukan jadwal untuk mengaji Quran dengan syekh itu. Ya, jadi repot akhirnya. Kemudian zaman Nabi itu tidak ada penentuan menit-menit. Sekarang di masjid semua menggunakan penentuan. Jadi iqamat ke adzan 20 menit kalau subuh. Kalau maghrib 10 menit. Itu siapa menentukan itu? Di Mekah pun pakai itu. Nah, artinya perlu kita tinjau kembali tentang larangan penentuan itu. Sebab apa? Sebab ternyata banyak juga ulama-ulama yang menentukan. Contoh, Ibnu Taimiyah itu selalu mudawamah membaca Al-Fatihah, menentukan Al-Fatihah kapan? Habis subuh sampai syuruk. Duduk baca Al-Fatihah, terus dibaca itu. Menunjukkan beliau memahami, menentukan tidak masalah. Kemudian, tentang mujarrabat. Doa-doa khusus untuk ruqyah. Tidak ada Nabi mengajarkan ayat-ayat khusus. Coba kita cari dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di akhir itu. Saya itu mengalami karena istri saya dulu ketika mau melahirkan agak susah. Tapi saya ingat, ya Allah, dulu Ibnu Qayyim menuliskan itu dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid akhir. Saya cari ketemu. Di situ ada doa-doa dari Imam Ahmad bin Hambal untuk doa ibu-ibu yang susah melahirkan. Menentukan itu dari mana? Menentukan doa-doa ruqyah itu. Nabi nggak pernah mengajarkan. Ini untuk ini. Itu kan mujarrabat namanya. Sudah dibiasakan para ulama, ternyata ada khasiatnya akan dipakai. Itu oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan itu. Padahal beliau termasuk yang strict, karena murid Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan ternyata dalil lagi. Seakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh itu menyampaikan ihda'us shawab itu madhab yang jumhur. Jadi saya baca Quran di rumah atau dimanapun ya. Kemudian hadiah pahala itu saya hadiahkan kepada ibu saya yang wafat atau ke ayah saya yang wafat. Itu jumhur ulama mengatakan sampai. Jumhur ulama. Mata Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai Imam Syafi'i. Tapi Syafi'iyah, jadi ada dua. Ada mengatakan tidak sampai,